Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di aktivitas rutin kita PJJ online matematika yang kita laksanakan setiap hari Rabu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak ibu kelas 95 sampai dengan 94 sampai dengan 96 selalu dalam lindungan Allah ya. Jangan lupa apa yang menjadi kewajiban pokok kita saat ini, yaitu tentang pesan ibu. Yang pertama, selalu menggunakan masker ya ketika kalian beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, jangan lupa untuk sering mencuci tangan kalian. Yang ketiga, hindari kerumunan. Kalaupun harus ada di luar, tetap jaga jarak dengan sekitarnya. Oke, itu saja yang selalu ibu ingatkan tentang protokol kesehatan yang harus kita jalani. Untuk membuka kegiatan kita kali ini, marilah sama-sama kita berdoa dulu pada Allah. Yang muslim berdoa mengikuti ibu, yang beragama di luar Islam silakan disesuaikan dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyatu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Itu kan ya doa yang biasa kalian baca ketika kita masih belajar di sekolah. Rindu nggak dengan sekolah? Kalau Bunda jujur rindu banget dengan situasi sekolah ya. Sekarang kita belajar tentang transformasi. Apa sih Bu transformasi? Apa ya? Nah, bab selanjutnya di bab ketiga. Transformasi Bu, saya nggak tahu transformasi. Kalau transformer saya tahu Bu. Ayo, bab ketiga tentang transformasi. Apa itu transformasi? Ya, kita di sini kompetensi dasar yang akan kita raih, yang akan kita capai, yaitu bagaimana kalian dapat menjelaskan transformasi geometri, baik refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, lu Bu, transformasi aja saya masih belum paham, tambah lagi Bu ketemu kata refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Nanti kita bahas, oke? Oke? Itu di KD tentang pengetahuannya, sementara di KD keterampilannya kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu tadi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Lanjut. Oke ya. Nah, definisinya transformasi adalah bla 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 bla. Kok kosong Bu? Nanti kalian yang cari sendiri. Nah ya, nanti kalian yang cari sendiri transformasi itu apa. Tugas kalian hari ini adalah mencari definisi transformasi. Sementara transformasi itu sendiri terdiri dari refleksi. Nah kan kalau tadi cuma bahasa-bahasa yang kalian belum paham ya. Sekarang bahasanya terlihat nih. Apa tuh Bu refleksi? Refleksi ternyata itu adalah pencerminan. Pernah bercermin? Iya. Nah, kalau kita bercermin, kita sering juga menyebut dengan merefleksi. Coba dong refleksi diri kalian sendiri. Maksudnya bercermin, kita melihat diri kita seperti apa. Sebenarnya bercermin itu digunakan untuk apa sih? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, bercermin itu digunakan untuk mencari tahu bagaimana bagaimana gambaran diri kita di mata kita. Biasanya kita kan selalu melihat gambaran diri kita di kacamata orang lain. Bagaimana kalau kita melihat diri kita di kacamata kita sendiri, yaitu dengan cara bercermin, atau dalam bahasa matematika disebut dengan refleksi. Yang kedua, translasi. Translasi Bu, iya translasi, pergeseran. Pernah melakukan pergeseran? Yakin gak pernah? Seringlah kita menggeser. Bahasa gampangnya geser. Kalau kamu mau duduk aja, teman kamu udah ada teman kamu tuh duduk di situ, kamu bilang gini, geseran dikit dong. Nah, itu translasi loh sebenarnya. Tapi kita nggak pernah paham ya kalau ternyata ada loh hitung-hitungannya, ada loh materinya di ilmu matematika. Yang ketiga, rotasi. Kalau rotasi mungkin kalian udah tahu ya, perputaran. Bumi ini berputar, berarti bumi ini berotasi. Kalian mungkin sudah dengar bahasanya seperti itu. Kalian coba, tapi ini jarang disebutkan. Kata Pak Topik, coba kalian keliling lapangan. Artinya kan berputar mengelilingi lapangan. Gak pernah ya, coba kalian lari, rotasi gitu ya. Nah itu dia, cuma bahasa yang tidak
tidak sering digunakan gitu. Padahal maknanya atau konsepnya kita sudah paham. Yang berikutnya ada perkalian. Perkalian apa, Bu? Perkalian bangun. Kalau perkalian bangun ini biasanya digunakan untuk penggunaan market gitu ya. Jadi kalau kalian nanti, Ibu yakin kok suatu saat nanti entah siapa di antara kalian ada yang jadi insinyur, kalian diminta untuk menggambar sebuah bangunan. Kalau kayak kita lihat ini aja deh, kayak kita lihat gambar di HP kita bisa melakukan zooming kan. Ya, zoom itu berarti kita melakukan perkalian, pembesaran gitu. Bisa juga perkaliannya diperkecil kalau kita mengecilkan lagi gambarnya, ya kan? Sebenarnya semua ini hal-hal yang udah lazim banget kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kata-katanya tidak lazim kita pakai. Ya, lanjut. Oke. Next, apalagi nih? Refleksi pencerminan. Apakah itu pencerminan? Tuh, itu dia kan gambarnya. Ada kita di depan kaca. Kita, Ibu aja kali, enggak deh. Ada suatu benda yang terlihatnya seperti orang gitu ya, sedang berada di depan cermin. Berarti dia sedang melakukan pencerminan gitu ya. Apakah kamu ingat saat bercermin? Ngaca, kalau kata kita tuh ngaca gitu ya. Pada saat mendekati cermin, tampak bayanganmu juga akan mendekati cermin. Tapi ketika kita bergerak menjauh, maka bayangan kita pun akan menjauhi cermin gitu. Iya kan? Benar kan? Coba kamu bayangkan, ketika kamu mendekati cermin, bayangan kamu menjauh. Atau sebaliknya, begitu kamu menjauh dari cermin, bayangan kamu makin dekat ke cermin. Kira-kira apa yang terjadi? Kabur kamu. Iya kan? Kalau kita berjalan mendekati cermin, bayangan kita pasti juga seakan-akan mendekati cermin. Begitu kita mundur menjauh dari cermin, bayangan kita pun sama ikut mundur. Tapi kalau kebalikannya, kalau kita mendekat bayangan kita menjauh, waduh, kabur kita, ya nggak? Gitu. Jadi cermin itu nggak pernah bohong. Ketika kita mendekat, maka bayangan kita mendekat. Ketika kita menjauh, maka bayangan kita juga menjauh. Next, ya pencerminan ya. Apa selanjutnya? Gambarlah bayangan dari bangun berikut jika garis tebal itu dianggap sebagai cermin. Tuh, contohnya tuh, kelihatan jelas nggak sama kamu? Dilihat ya, garis tebalnya itu dianggap sebagai cermin. Tuh, ada sebuah apa itu namanya? Sebuah segitiga. Kita disuruh membuat bayangannya. Kalau garis lurus yang tebal itu dianggap sebagai cerminnya. Seperti apa? Nah, tuh. Bangun yang diberi garis berwarna merah itu adalah bayangan dari bangun segitiga yang bergaris hitam. Ya. Pandang-pandang tuh, lihat lagi, ya kan? Dimana jarak antara benda ke cermin harus selalu sama dengan jarak dari cermin ke benda. Ya, dan sudutnya pun membentuk sudut siku-siku harus tegak lurus gitu ya dengan cerminnya. Oke, sekarang kalau tadi cerminnya membelah ke kiri dan ke kanan, sekarang cerminnya membelah ke atas dan ke bawah. Nah, itu ada ya dibentuk huruf T. Ayo, kira-kira kalian bisa kebayang nggak seperti apa nanti bayangannya? Sudah ada nggak di dalam bayang-bayang pikiran kalian? Alhamdulillah, betul. Nah, itu dia gambar cerminnya. Posisinya ada di bawah. Kalau gambarnya ada di atas, maka bayangannya ada di bawah gitu ya. Saling berhadapan. Nah, sekarang Bu, kalau cerminnya miring kayak gini gimana, Bu? Tadi Ibu bilang, tetap kita, nah tuh dia. Ingat ya, yang dibentuk, antara cermin ke benda, jarak antara cermin ke benda itu harus sama dengan cermin ke bayangan. Dan ingat, sudut yang dibentuknya harus sudut 90 derajat. Tuh bayangannya seperti itu ya. Jadi sudutnya nggak boleh seenaknya kamu saja, tapi harus kalau kamu bikin penggaris, bikin menjadi sudut 90 derajat. Sudah terbayang bagaimana cara kita melakukan refleksi?
Iya, oke ya, paham ya nak ya. Next, pencerminan pada bidang koordinat. Seperti apa pencerminan pada bidang koordinat? Pertama, bagaimana melakukan pencerminan terhadap sumbu X. Ya, tentukan bayangan min 2,3 titik A, titik B 1,2, titik C min 2, min 5, dan titik D 3, min 4 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Ingat sumbu X, kebayang sumbu X? Iya, sumbu X itu yang membelah bagian atas dan bawah. Berarti yang berubah cuma atas bawahnya atau nilai Y-nya saja yang berubah. Ya, kalau titik A min 3,2 berubah menjadi min 3, min 2. Jadi yang berubah cuma Y-nya saja, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah ya. Kalau udah ada di bawah berarti ke atas. Kalau udah ada di atas berarti dia ke bawah. B-nya 1, min 2. C-nya, D-nya, ya kamu bisa cari sendiri. Coba kita lihat. Nah, tuh titik A 3,2 ya kan? Ada di atas posisinya. Berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu X, dia pindah ke B dulu, C dulu, D. Oke ya. Sekarang bayangan titik A di mana? Tuh. Oh, jaraknya tuh. Di mana titik A? Disitulah titik A ya kan? Kalau A-nya di atas, berarti bayangan titik A adalah di bawah. Titik B di atas juga ya, di atas dari sumbu X maksud Ibu. Kalau titik B di atas dari sumbu X, berarti bayangan titik B adalah di bawah. Paham ya? Titik C ada di bawah kan? Di bawah dari sumbu X, bayangannya ada di atas. Oke, good ya. Jaraknya sama. Kalau dari sumbu X ke titik C jaraknya 2, maka dari sumbu X ke bayangan juga 2. Tapi kan kalau ini bendanya ke bawah, bayangannya ke atas. Titik D. Kalau titik D di bawah ya, berarti bayangannya ada di atas. Oke, good. Paham ya, Nak ya? Ya, itulah pencerminan terhadap sumbu X. Nah, tuh lihat, ada rumusannya jadinya. Jika suatu titik berkoordinat X, Y dilakukan pencerminan terhadap sumbu X, maka bayangannya berubah menjadi X, min Y. Diingat-ingat ya, Nak ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya, bagaimana jika pencerminannya terhadap sumbu Y? Sumbu Y berarti yang membelah bidang koordinat bidang kartesius menjadi bagian kiri dan bagian kanan. Oke, kita lihat. Sama ya, tadi diminta. Kita bikin lagi. Kalau kiri dan kanan berarti kalau bayangannya ada di kanan, bendanya ada di kanan, bayangannya di kiri dan begitu sebaliknya. Ya, dilihat. Satu persatu kita lihat. Mana titik A, titik B, titik C, titik D. Oke, baru di sini kita bahas. Titik A di sebelah mana sumbu Y? Sumbu Y ini yang bergerak dari atas ke bawah ya. Berarti dia membaginya antara kiri dan kanan. Ya. Sumbu Y. Berarti titik A-nya ada di sebelah kiri sumbu Y, maka bayangannya ada di sebelah. Nah, kan bayangannya ada di sebelah kanan. Titik B ada di sebelah kanan dari sumbu Y, maka bayangannya ada di sebelah. Oke, good, di sebelah kiri. Titik C ada di sebelah kanan, berjarak 5 satuan. Berarti bayangannya ada di sebelah kanan berjarak 5 satuan, yaitu menjadi 5, min 2. Titik D 2, min 4 ada di sebelah kanan, berubah menjadi ada di sebelah kiri menjadi min 2, min 4. Apa rumusannya? Kalau tadi terhadap sumbu X berubah menjadi X, min Y. Kalau terhadap sumbu Y berubah menjadi min X, Y. Yang berubah X-nya. Ya, Nak ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya, pencerminan terhadap titik pangkal atau titik 0,0. Ya. Nih sama, ada titik-titik. Nah, udah. Sekarang cerminnya itu adalah titik 0. Berarti kita harus tarik garis, kita tentukan dulu titik A, titik B, titik C, titik D. Udah ya. Sekarang cerminnya itu ada di titik 0,0. Ingat tadi Bunda bilang, antara benda ke cermin dengan cermin ke bayangan itu harus tegak lurus ya. Kalau titik A ada di koordinat min 3,2.
Mana nih? Nah, tuh dia. Dilihat kan garisnya ya. Dia harus tegak lurus, maka bayangannya menjadi 3, min 2. Begitu juga dengan titik B. Tarik garisnya. Berubah menjadi, ya tadinya 2,4 berubah menjadi min 2, min 4. Titik C, min 5, min 2 berubah menjadi, tarik garis, berubah menjadi 5,2. Tutupan ya. Oke. Titik D. Berubah menjadi 2,4 berubah menjadi min 2,4. Seperti itu ya nak ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini dapat kita rumuskan jika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap titik pangkal 0,0, maka hasilnya adalah min X, min Y. X-nya dilawan, Y-nya juga dilawan. Ya nak ya. Kalau tadinya positif jadi negatif, kalau tadinya negatif jadi positif. Itu namanya dilawan. Oke. Nah, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Pencerminan ada banyak, ada 6 kalau nggak salah. Ya, garis Y sama dengan X. Tuh, sama kayak tadi ya. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Oke. Next. Nah, ini garis Y sama dengan X tuh. Y sama dengan X, berarti berapapun nilai X-nya, Y-nya juga sama. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 3, dan seterusnya. Nah, ingat tadi Bunda bilang, selalu tegak lurus antara cermin ke benda dengan cermin ke bayangan. Titik A di 3, min 2. Tarik, nah garisnya tegak lurus ya, seperti itu ya, harus tegak lurus. Maka bayangan titik A adalah tadinya min 3,2 berubah menjadi 2, min 3. Nah, titik B 2,4 tuh tegak lurus, tarik garisnya tegak lurus. Dari 2,4 berubah menjadi 4,2. Oke. Titik C min 5, min 2 berubah menjadi min 2, min 5. Titik D 2,4 berubah menjadi 2, min 4 berubah menjadi min 4,2. Atau dapat kita rumuskan X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah X, Y. Tadinya X, Y berubah menjadi Y, X. Ya, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, satu lagi. Bagaimana jika kita ingin mencerminkan terhadap garis Y sama dengan min X? Ya. Yang pertama, sama kayak tadi, kita cari dulu titik A, titik B, titik C, titik D. Oke, garis Y sama dengan min X, berarti nilai Y dan nilai X-nya saling berlawan. Kalau X-nya 1, Y-nya min 1. Kalau Y-nya min 5, berarti X-nya 5. Saling berlawan ya. Nah, seperti apa garisnya? Itu garis Y sama dengan min X. Ya, sama kayak tadi ya, harus saling tegak lurus. Titik A. Tuh, karena jaraknya dekat ya, maka bayangannya juga dekat. Jarak bendanya dekat, bayangannya juga dekat. Titik B. Tuh, jaraknya jauh, bayangannya juga jauh. Dari 2,4 berubah menjadi min 4, min 2. Titik C. Dari min 2, min 3 berubah menjadi 3,2. Titik D. Dari 2, min 4 berubah menjadi 4, min 2. Maka jika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Sudah 5 tuh ya. Oke. Next. Jika suatu benda dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Sama kayak tadi ya. Kita bikin dulu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Oh, titik D. Oh, nggak ada, cuma sampai D. Misalnya contohnya X sama dengan 2. Jadi kalau X sama dengan 2 itu sama seperti sumbu Y ya. Gitu. X sama dengan 2 sama seperti sumbu Y membelah kiri dan kanan. Maka bayangannya juga berubah menjadi kiri dan kanan. Enak ya. Kalau tadinya di kiri jadi di kanan, kalau di kanan jadi di kiri. Gitu. Berlaku semuanya. Nah, itu dia. Rumusannya, jika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H dikurang X, Y. Kok gitu Bu? Iya, lihat dong. Titik A-nya 1,2.
itu berubah menjadi 5,2. Ya, dapatnya dari mana, Bu? X-nya kan sama dengan 2, berarti hanya 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikurang min 1. Nah, berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sebenarnya bisa pakai kamu lihat dari cerminnya langsung, tapi bisa juga dengan rumus. Lebih mudah sepertinya ya, rumus itu kan membantu. Oke, next. Yang ketujuh, Y sama dengan H. Sama ya kayak tadi ya. Ada 3 titik, titik A, titik B, titik C. Kita mau cari Y-nya sama dengan min 2. Oh, titik A dengan B saja. Ya, Y-nya min 2. Nah, kalau Y ternyata dia serupanya dengan sumbu X ya. Membaginya ke atas dan ke bawah. Oh. Oke, X A-nya tadi di atas, sekarang pindah ke bawah. B-nya tadi dia di bawah, pindah ke atas. Bagaimana rumusannya jika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka rumusannya adalah kebalikannya. Kalau tadi yang berubah nilai X-nya, sekarang yang berubah nilai Y-nya. X, 2H dikurang Y. Ya, 2H dikurang Y. Ya, ini contohnya, misal titik B, 2, min 4. Ya, berarti X-nya 2, Y-nya min 4. Nah, H-nya itu adalah min 2. 2 kali min 2 sama dengan min 4. Min 4 dikurang 2 ya. Sorry. Yang Y-nya 2 kali min 2 sama dengan min 4. Min 4 dikurang min 4. Jadi sama dengan min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Ya, kalau kamu lihat dari gambarnya seperti itu. Oke. Ya, itulah tadi materi kita tentang pencerminan. Ternyata ada yang ke-8 terhadap suatu titik H, K. Oke. Titik 1,2. Sama seperti kalau titik ya, kayak tadi titik pangkal ya nak ya. Jarang sih ini titik A, titik B. Nah, titiknya M1,2. Maka tarik garis, nah harus tegak lurus. Nah, bayangannya seperti itu. Tarik garis, harus tegak lurus. Bayangannya seperti itu. Kalau kita bisa menggambar dengan langsung, sebenarnya ketemu jawabannya. Tapi kalau kita tidak sempat untuk menggambarkan, kita punya rumus. Bagaimana rumusnya? Jika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap titik H, K, maka bayangannya adalah 2H dikurang X, 2K dikurang Y. Walaupun ini jarang banget dipakai, tapi ya sebagai ilmu ini tetap harus disampaikan ya nak ya. Oke. Iya. Itulah tadi materi kita tentang refleksi. Materi selanjutnya tentang susah sekali nih. Ya, itu tadi tentang refleksi. Tugas kalian tadi mengartikan makna dari transformasi, definisinya apa, dan mencatat tadi poin-poin ketika suatu titik dicerminkan terhadap, ada berapa tadi, ada 8 ya. Kamu tulis ya nak ya rumusnya. Itu saja. Semoga bermanfaat buat kalian, menambah wawasan kalian. Nanti kita tunggu diskusi lebih lanjutnya di WA grup kita. Semoga ini dapat menambah ilmu kalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.